anak-anak semua, selamat datang di channel YouTube Bu Sherly. Silakan kalian simak video pembelajaran dari Ibu dengan baik dan sampai selesai ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Bu Sherly hari ini. Kita akan belajar IPA, tema kelima, membahas tentang magnet, part yang kedua. Simak baik-baik video penjelasan dari Ibu sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang penggolongan jenis bahan terhadap magnet. Ada dua penggolongan bahan. Yang pertama adalah bahan magnetik, yang kedua adalah bahan non-magnetik. Nah, bahan magnetik ini disebut juga dengan ferromagnetik. Sedangkan bahan yang non-magnetik dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Kemudian, apa sih Bu bahan ferromagnetik itu? Bahan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, nikel, dan kobalt. Kemudian, bahan yang kedua adalah bahan non-magnetik. Yang pertama, kita akan bahas tentang bahan paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya ada aluminium, tembaga, dan platina. Nah, itu gambarnya ya, simak. Yang kedua, benda non-magnetiknya adalah diamagnetik. Nah, kalau diamagnetik ini, dia sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet anak-anak. Contohnya ada logam, ada juga yang non-logam. Nah, untuk yang non-logamnya, ada seperti kayu, kain, karet, plastik. Sedangkan untuk yang logamnya ada emas, seng, dan merkuri. Ini ada gambarnya, perhatikan ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam bentuk magnet. Ada magnet batang, ada magnet U, ada magnet jarum, ada magnet cincin, ada magnet silinder, keping cakram, dan ladam. Nah, biasanya anak-anak ini salah membedakan makna magnet U dan mana magnet ladam. Kalau U dia lurus, seperti huruf U. Sedangkan kalau magnet ladam dia seperti tapal kuda anak. Jadi kecil ke baru kecil di atas, melengkungnya agak besar, baru lancip lagi di atas ini ya. Nah, jadi bedanya magnet U dengan magnet ladam. Nah, yang kedua kita akan belajar pembagian magnet berdasarkan kejadiannya. Ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah, tentu saja sesuai namanya, magnet alam berarti dia tersedia di alam. Sedangkan magnet buatan berarti ada campur tangan manusia untuk membuatnya. Nah, untuk magnet buatan dibedakan lagi menjadi dua, ada magnet permanen dan magnet remanen. Apa aja sih perbedaan dari magnet remanen dan permanen? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita kembali dulu ke magnet alam. Nah, magnet alam ini adalah batu di alam yang sudah memiliki gaya magnet secara alami. Contohnya yaitu Gunung Ida di Magnesia. Nah, Gunung Ida ini sudah terbukti bisa menarik benda-benda di sekitarnya yang berbentuk logam anak-anak. Nah, itu adalah gambar Gunung Ida. Yang kemudian kita bahas adalah magnet buatan. Magnet buatan berarti dibuat oleh manusia ya. Tadi terbagi dua, ada yang sementara disebut dengan remanen. Nah, yang sementara ini dia sifat magnetnya dapat hilang anak-anak. Magnet yang bersifat remanen ini biasanya terbuat dari besi. Nah, kemudian adalah magnet permanen atau magnet tetap. Nah, magnet tetap permanen ini dia susah hilang sifat kemagnetannya. Tahan lama. Biasanya magnet tetap atau permanen ini terbuat dari baja. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet ini sering sekali dikeluarkan di soal ujian anak-anak. Jadi kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu dan gambar-gambarnya. Karena biasanya soal ujian itu dia ada gambarnya. Kemudian anak-anak ditanyakan bagaimana cara membuat magnet berdasarkan gambar tersebut. Ya, yang pertama adalah dengan cara menggosok. Nah, menggosok ini maksudnya ada benda yang akan kita buat magnet, nanti anak-anak bisa pilih besi atau baja ya. Nah, kemudian kita punya magnet tetapnya. Nah, caranya dengan digosokkan searah. Ini magnetnya, ini besinya ya. Seperti ini.
gosoknya searah. Tidak boleh maju mundur begini. Kenapa harus searah? Karena kita akan membuat arah gaya magnetnya anak-anak. Ya, seperti ini berulang kali. Semakin banyak gosokan yang kalian buat, maka magnet yang akan terbentuk semakin kuat. Ya, itu adalah gambar dari cara membuat magnet dengan cara menggosok. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Induksi ini dengan kata lainnya adalah dengan cara mendekatkan. Jadi di sini ada besi atau bajanya atau logam. Nah, di sini ada magnetnya. Nah, magnet tadi ini apabila kita dekatkan dengan besi atau baja, maka besi baja tadi ini akan memiliki sifat magnet juga, sehingga besi baja yang ini dapat menarik benda-benda logam. Nah, itu adalah gambarnya. Jadi intinya adalah induksi ini mendekatkan logam, besi atau baja dengan magnet tetapnya ya. Jadi dia akan menjadi magnet juga nih yang besi tadi. Yang ketiga adalah dengan cara dialiri arus listrik atau yang disebut juga dengan elektromagnetik. Caranya bagaimana? Nah, dengan cara kita melilitkan kawat tembaga. Jadi kawat tembaga ini kita pakai dari kabel yang kita kelupas anak-anak kulitnya. Kemudian tembaganya, kita ambil tembaganya saja yang berwarna kemerahan itu ya. Kita lilitkan ke paku atau ke logam. Nah, kemudian tembaga tadi kita sambungkan ke sumber listriknya, yaitu baterai, ke kutub positif dan kutub negatif. Nah, nanti paku yang kita aliri arus listrik ini akan dapat menarik benda-benda logam anak-anak. Nah, apabila kita lepas sumber listriknya maka magnetnya akan hilang. Nah, semakin banyak lilitan yang kalian berikan pada logamnya atau pakunya, maka magnetnya atau gaya tarik paku tersebut akan semakin kuat anak-anak. Begitu juga dengan baterai yang kalian pakai. Apabila baterainya semakin banyak, maka gaya tarik magnetnya paku tersebut juga semakin kuat ya. Nah, biasanya elektromagnet ini yang dipakai di industri-industri anak-anak karena lebih praktis. Jadi kalau kita mau menggunakan gaya tariknya, kita tinggal menyambungkan ke listrik. Kalau kita sudah selesai memakai, tinggal kita putuskan saja arus listriknya, maka tidak akan menjadi magnet kembali. Ya, jadi 3 cara membuat magnet. Kalian harus paham betul-betul mana yang menggosok, mana yang induksi, dan mana yang elektromagnetik. Ya, itu saja video penjelasan ibu part kedua tentang magnet. Jadi ada 2 video ya, part 1 dan part 2. Kalian simak keduanya karena nanti semuanya akan keluar juga di soal-soal ujian anak-anak ya. Persiapkan diri kalian dengan baik, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan dijaga, hati-hati, jangan sering-sering keluar rumah ya, pakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain kalian perhatikan. Sampai jumpa pada video ibu selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.